Mereka nggak pulang, nggak ketemu keluarganya karena hanya fokus di rumah sakit aja. Karena mereka harus ngurusin beberapa pasien baru yang membeludak jumlahnya yang terjangkit COVID-19. Mereka capek, mereka lelah. Masa sih dibilang settingan? Ya enggak lah. Jahat banget sih kalau kita misalnya bilang settingan. Mereka capek loh, mereka punya keluarga loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Kalau mau komentar yang positif biar kami akan semangat terus lebih belajarnya. Dan jangan lupa teman-teman, ini video no edit. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa Duluran TV yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hamba-hamba yang dimuliakan, subscriber yang budiman, sahabat-sahabat sosial media yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir kita di konten Asal Nggak Asal. Nah, Asal Nggak Asal adalah konten terbaru dari Duluran TV yang insya Allah kita akan menyampaikan beberapa narasi, beberapa pendapat, beberapa sebuah pembahasan-pembahasan yang lagi hits, yang lagi viral di sosial media, di mana konten ini tujuannya adalah meluruskan serta ngasih pandangan-pandangan yang positif, pandangan-pandangan yang toleransi, artinya mencegah sesuatu untuk sahabat-sahabat terpancing emosi. Nah, konten ini kita buat tujuannya adalah sekali lagi untuk membuat teman-teman semua tidak terpancing dengan apa-apa yang hanya teman-teman ketahui dari satu arah, tapi kita akan sampaikan secara berimbang, secara faktual, dan dikemas dengan cara yang baik, yang insya Allah kalau salah tolong dikomentarin dengan komentar-komentar yang positif, sehingga kami pun akhirnya tahu banget ada nasihat, masukan, sehingga kami dapat pelajari di waktu yang akan datang. Oh, jangan lupa sebelum kita ngemeng-ngemeng yang lebih jauh lagi, jangan lupa subscribe, share, dan like YouTube Duluran TV. Kalau komentar yang positif ya, biar kami semakin semangat belajarnya, sehingga insya Allah apapun berita yang kami sampaikan, narasi yang kami sampaikan adalah narasi-narasi yang membawa hal-hal positif. Oke pemirsa, Duluran TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi baru buka handphone, saya lihat di beberapa grup WhatsApp serta Facebook ada sahabat-sahabat kami yang kebetulan kerjanya adalah tenaga medis, kerja sebagai seorang perawat, sebagai dokter. Nah, dari salah satu postingan sahabat saya yang kerjaannya adalah seorang perawat atau tenaga medis sebutnya, dia sempat marah, kecewa, kesal ketika melihat ada sebuah postingan yang mengomentari bahwasannya sebenarnya COVID-19 ini, corona ini adalah settingan, dan para tim medis ini dianggap pembohong. Jadi segala apapun yang terjadi itu semua sebenarnya nggak ada corona. Nah, teman saya betapa geramnya, betapa kesalnya melihat beberapa postingan komentar dari orang yang mungkin nggak tahu banget tentang dunia medis. Dia bisa mengomentari bahwasannya COVID-19 ini bohongan, nggak ada yang sakit COVID-19, nggak ada. Nah, izinkan saya mengajak teman-teman semua yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah sahabat, jangan sekali-sekali saya terlebih, mengomentari sesuatu apa yang kita nggak tahu. Dalam hal ini, asal nggak asal yang akan saya sampaikan adalah berharap teman-teman melihat dengan pandangan yang luas, jangan sempit. Karena kalau teman-teman lihat secara sempit akan menyalahi dan akan mengikuti postingan-postingan yang sudah dibuat secara sistematis, secara masif untuk menjatuhkan profesi, yakni tenaga medis tentang COVID-19. Ketahuilah sahabat, tenaga medis ini sudah capek. Bahkan saya punya teman yang udah beberapa minggu, bahkan 1 bulan, bahkan 2 bulan mereka nggak pulang, nggak ketemu keluarganya karena hanya fokus di rumah sakit aja. Karena mereka harus ngurusin beberapa pasien baru yang membeludak jumlahnya yang terjangkit COVID-19. Mereka capek, mereka lelah. Masa sih dibilang settingan? Ya enggak lah. Jahat banget sih kalau kita misalnya bilang settingan. Mereka capek loh, mereka punya keluarga loh. Bahkan salah satu sahabat saya
dia ngekos di sebuah tempat, dia kerja di sebuah rumah sakit. Ketika dia berhari-hari nggak pulang ngurusin pasien COVID-19, ketika pulang ke kosannya, di kosannya diusir. Coba itu, betapa lelah hati, lelah jiwa, lelah raga, kok dibilang settingan. Yuk, kita yang awam nggak tahu hal-hal seperti ini, jangan komentar yang menyakiti hati teman kita atau sahabat kita atau bahkan saudara kita. Teman-teman yang mungkin komentar seperti itu nggak punya keluarga atau sahabat yang kerja di dunia medis. Kalaupun ada, mungkin terlalu tendensius banget lah kalau kita sampai nganggap tenaga medis ini settingan, capek mereka. Ujung-ujungnya nanti kita nyalahin pemerintah. Karena apa? Ya tadi saya bilang, dari awal tetap ada yang suka atau nggak suka sama pemerintahan. Dari zamannya Pak Harto, dari zamannya Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semuanya terbagi dua. Ada yang suka, ada yang enggak. Nah, sekarang beritanya terus digiring ke opini-opini yang isu-isu yang akhirnya membuat orang lain tidak suka sama pemerintah. Dan akhirnya ke bawahnya lagi, mereka tenaga medis akhirnya kena juga. Udahlah, stop yang namanya berita hoax. Yang nggak tahu jangan komentar. Karena apa? Kesian mereka, sahabat-sahabat kita tenaga medis yang udah kerja capek banget. Kita terus dengan entengnya ngomong settingan, bohongan, nggak ada corona. Betapa sakit hatinya mereka, capek. Yuk, coba ente bayangin deh sahabat-sahabat, kalau misalnya bapak sahabat semua punya orang tua yang kerjaannya sebagai tenaga medis, coba lagi kerja dibilang bohong-bohongan, sedih nggak? Pasti sedih. Apalagi punya kerabat yang punya kerja sebagai tenaga medis, pasti ada, Pak Armin. Oke, terima kasih. Nasi gorengnya udah ada. Nah, sebagai penutup teman-teman, karena nasi goreng saya udah ada, rokok saya udah ada, terus pesan saya ke teman-teman yang komentar, tolong banget jaga perasaan saudara-saudara kita. Jangan cuma karena ketidaksukaan kita terhadap sebuah lingkungan atau sebuah pemerintahan membuat banyak orang lain kecewa. Please jaga lisan kita, jaga jempol kita, jangan sampai nyakitin. Kalau nggak tahu urusan, mendingan diem. Selamat insya Allah. Salamatun insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu nih. Tapi sekarang ini udah nggak pakai nih ini. Ini nih jempol. Ya, mudah-mudahan jempol kita nanti menjadi saksi kita di hadapan Allah bahwa jempolan kita ini sering update status hal-hal yang positif, bukan berita-berita hoax. Yuk jaga, stop hoax, dan jangan sampai kita membuat berita-berita yang meresahkan, apalagi mengecewakan banyak orang, terlebih tenaga medis yang udah berusaha berupaya menjadi garda terdepan untuk menangani COVID-19. Mudah-mudahan Indonesia sehat, Indonesia jaya, dan semua mudah-mudahan pemerintah kita, presiden, gubernur, menteri, semuanya, wali kota, bupati, Pak Lurah, Pak Camat, semuanya, PRT, PRW, semuanya, elemen tenaga sipil, apa semuanya, masyarakat diberikan kesehatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.